sebuah anomali yang tak terduga. Di sebuah pusat riset teknologi luar angkasa, Dr. Rahman, seorang ilmuwan spesialis geospasial, sedang mengamati citra satelit dari pegunungan Himalaya. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun meneliti topografi kawasan tersebut, mencari pola unik yang bisa menjelaskan perubahan ekosistem di daerah ekstrim. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di salah satu citra satelit, terlihat sebuah struktur berbentuk kubus sempurna, berdiri tegak di antara puncak bersalju Himalaya. Tidak ada catatan sebelumnya tentang adanya bangunan di lokasi itu, dan lebih anehnya lagi, formasi batuan yang terlihat seolah tidak tersentuh erosi alam selama ribuan tahun. Dr. Rahman mengernyitkan dahi. Sebuah formasi alami tidak mungkin memiliki struktur simetris sesempurna ini. Berita tentang penemuan aneh ini dengan cepat menyebar di komunitas ilmuwan. Beberapa menolak gagasan bahwa itu adalah sesuatu yang signifikan, menganggapnya hanya sebagai kebetulan geologi. Namun, seorang sejarawan bernama Dr. Malik, yang memiliki spesialisasi dalam peradaban kuno, tertarik dengan citra tersebut. Ada kemungkinan kita menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar anomali geologi, kata Dr. Malik dalam pertemuan rahasia dengan Dr. Rahman. Aku pernah membaca naskah kuno Tibet yang menyebutkan adanya rumah cahaya di atap dunia, sebuah tempat yang dikatakan memiliki hubungan spiritual dengan langit dan bumi. Bisa jadi ini adalah bagian dari peradaban yang telah lama hilang. Tanpa membuang waktu, mereka mengumpulkan tim ekspedisi yang terdiri dari ilmuwan, arkeolog, dan seorang pemandu spiritual, Lama Tenzing, yang memahami sejarah mistis Himalaya. Perjalanan menuju koordinat yang ditentukan bukanlah tugas yang mudah. Himalaya adalah rumah bagi puncak-puncak tertinggi di dunia, dengan udara yang tipis, angin yang dingin, dan bahaya longsoran salju yang bisa muncul sewaktu-waktu. Tim ekspedisi mulai mendaki dengan penuh kewaspadaan. Saat malam pertama mereka berkemah, sesuatu yang aneh terjadi. Suara nyanyian bergema di antara lembah-lembah yang kosong, seolah-olah berasal dari udara itu sendiri. Dengar itu, kata salah satu anggota ekspedisi. Lama Tenzing menutup matanya dan berbisik, ini adalah suara roh penjaga gunung. Kita harus berhati-hati. Keanehan tidak berhenti di sana. Saat mereka mendekati lokasi, alat komunikasi mulai mengalami gangguan. Kompas berputar tanpa arah, drone yang digunakan untuk memantau medan tiba-tiba kehilangan sinyal dan jatuh tanpa kendali. Seolah-olah ada sesuatu di tempat itu yang mengacaukan teknologi mereka. Setelah perjalanan berat selama berhari-hari, mereka akhirnya tiba di koordinat yang ditunjukkan oleh satelit. Dan di sana, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tengah-tengah puncak bersalju, berdiri sebuah struktur berbentuk kubus hitam, tingginya sekitar 15 meter. Batu yang menyusunnya tampak mengkilap di bawah sinar matahari, seolah-olah dipoles oleh tangan yang tak terlihat. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang terdiam. Saat mereka melakukan pengukuran arah, mereka menemukan sesuatu yang mencengangkan. Struktur ini menghadap langsung ke arah Ka'bah di Makkah. Dr. Malik terdiam. Ini bukan kebetulan. Mereka mencoba meneliti material batuan yang membentuk kubus itu. Anehnya, ketika salah satu ilmuwan mencoba memahat permukaannya untuk mengambil sampel, pahat besi mereka patah seketika. Ini mustahil. Dr. Rahman mengambil alat spektrometer dan mencoba menganalisis komposisi mineralnya. Hasilnya semakin membingungkan, batuan ini memiliki komposisi yang sama dengan Hajar Aswad yang berada di Ka'bah, Makkah. Tapi, bagaimana mungkin batu ini ada di Himalaya? Lama Tenzing yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Ini adalah tempat yang disebut dalam legenda rumah cahaya di atap dunia. Semua orang terdiam. Mereka baru menyadari bahwa apa yang ada di hadapan mereka bukan sekadar penemuan arkeologis, tetapi sesuatu yang bisa mengubah cara manusia memahami sejarah dan spiritualitas. Bab 6. Pertanda dari masa lalu. Malam itu, mereka berkemah tidak jauh dari struktur. Saat semua orang mulai terlelap, salah satu anggota tim, Sarah, tiba-tiba bangun dengan napas tersengal. Ada yang membisikkan sesuatu di telingaku, katanya panik. Aku mendengar suara dalam bahasa yang aku tidak mengerti, tapi aku merasa dipanggil. Dr. Malik mencoba menenangkan Sarah, tetapi kemudian mereka semua mendengar sesuatu yang lain. Dari dalam struktur kubus, terdengar suara gema rendah yang berulang-ulang, seperti doa yang terus diulang. Tempat ini tidak kosong, bisik Dr. Rahman. Lama Tenzing kemudian berkata, tempat ini sudah lama menunggu untuk ditemukan. Saat fajar menyingsing, tim berdiskusi tentang langkah selanjutnya. Apakah mereka harus mengungkap penemuan ini ke dunia?
Ataukah ada alasan tempat ini tetap tersembunyi selama ribuan tahun? Sebelum mereka meninggalkan lokasi, mereka mencoba memotret struktur itu untuk dokumentasi lebih lanjut. Namun, ketika mereka kembali ke base camp dan mencoba melihat hasil foto, semua gambar yang mereka ambil hilang. Tidak ada jejak struktur itu dalam foto. Hanya lanskap pegunungan yang kosong. Dr. Rahman gemetar. Bagaimana mungkin? Salah satu anggota tim mencoba kembali ke lokasi, tetapi yang lebih mengejutkan, struktur itu menghilang. Lama Tenzing menatap horizon dan berkata dengan suara pelan, ini adalah tempat yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipanggil. Jika sudah waktunya, tempat ini akan kembali. Tim ekspedisi kembali tanpa bukti fisik, tetapi dengan pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ka'bah Himalaya tetap menjadi misteri, menunggu orang yang tepat untuk menemukannya kembali. Di bagian selanjutnya, tim ekspedisi akan menelusuri manuskrip kuno yang menyebutkan keberadaan tempat ini, serta bagaimana struktur ini bisa memiliki hubungan dengan Ka'bah di Makkah. Apakah ini peninggalan peradaban yang telah lama hilang? Atau ada kekuatan yang menjaga tempat ini agar tetap tersembunyi? Petunjuk dari naskah kuno Tibet. Setelah kembali dari ekspedisi, Dr. Rahman dan Dr. Malik menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjelaskan keberadaan struktur misterius itu tanpa bukti fisik? Semua foto dan rekaman mereka hilang secara misterius. Namun, satu hal masih bisa mereka lakukan, mencari informasi dari sumber tertulis. Dr. Malik menghubungi seorang ahli sejarah kuno, Profesor Tenzing, seorang biksu Tibet yang telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari manuskrip kuno yang tersimpan di biara-biara Himalaya. Saat mereka bertemu di biara Sakya, di Tibet, Profesor Tenzing menunjukkan sebuah naskah tua berusia lebih dari 800 tahun. Ada legenda lama yang hanya diketahui oleh para biksu tertinggi, ujar Profesor Tenzing. Disebutkan dalam kitab ini bahwa di puncak tertinggi dunia terdapat rumah cahaya, yang hanya akan ditemukan oleh mereka yang benar-benar mencari kebenaran. Mereka membaca lebih lanjut. Di masa sebelum banjir besar, ada kuil di langit yang menyimpan cahaya suci. Cahaya itu berasal dari peradaban sebelum manusia saat ini. Ketika air bah menutupi dunia, tempat ini disembunyikan, menunggu orang-orang terpilih untuk menemukannya. Dr. Rahman dan Dr. Malik saling berpandangan. Apakah ini berarti struktur yang mereka temukan adalah sisa dari peradaban yang telah punah? Dr. Malik, yang memiliki latar belakang dalam teologi dan sejarah Islam, mulai mencari kaitan dengan catatan kuno lainnya. Ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Dalam beberapa tafsir tentang Nabi Idris, disebutkan bahwa beliau membangun struktur suci sebelum peradaban modern. Dalam catatan kuno Timur Tengah, disebutkan ada rumah ibadah yang pernah ada sebelum Ka'bah yang digunakan oleh para nabi awal. Ada referensi tentang peradaban yang tinggi sebelum air bah Nabi Nuh, yang beberapa ahli percaya memiliki pemahaman geometri suci dan astronomi tingkat tinggi. Jika benar bahwa ada peradaban sebelum banjir besar yang telah membangun tempat ibadah di lokasi tinggi, maka bisa jadi struktur di Himalaya ini adalah peninggalan mereka. Apa mungkin ini adalah tempat ibadah yang tertua di dunia? Tanya Dr. Malik. Selama penelitian mereka, muncul laporan aneh dari para penduduk sekitar Himalaya. Efek gravitasi yang berubah, beberapa pendaki yang mendekati lokasi merasakan tubuh mereka lebih ringan. Aurora yang tak biasa, langit di sekitar gunung tempat struktur itu ditemukan memancarkan cahaya aurora, yang seharusnya tidak terjadi di Himalaya. Gangguan teknologi, semua alat elektronik yang dibawa ke dekat lokasi akan mengalami kerusakan atau berhenti bekerja. Suara gaib, pendaki melaporkan mendengar suara lantunan doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Jika kita bisa menemukan pola di sini, kita mungkin bisa membuktikan bahwa tempat ini bukan sekadar kebetulan geologi, ujar Dr. Rahman. Untuk memahami lebih jauh, tim peneliti memutuskan untuk melakukan percobaan. Mereka mengirim gelombang radar ke area di sekitar gunung dan menemukan bahwa struktur ini memancarkan frekuensi tertentu yang tidak berasal dari batu biasa. Dr. Rahman menjelaskan, struktur ini bukan hanya batu biasa. Seperti Ka'bah di Makkah yang memiliki gelombang elektromagnetik unik, tempat ini juga mengeluarkan frekuensi yang bisa memengaruhi tubuh manusia. Salah satu teori yang muncul adalah bahwa struktur ini memiliki sifat elektromagnetik khusus, yang menjadikannya sebagai pusat energi sejak zaman kuno. Setelah semua penemuan ini, tim ekspedisi menghadapi dilema besar. Jika tempat ini diungkap ke dunia, ada risiko besar eksploitasi dan penghancuran. Jika tempat ini tetap tersembunyi, maka sejarah penting manusia mungkin tidak akan pernah terungkap. Profesor Tenzing menyarankan agar informasi ini tetap dirahasiakan, agar tempat ini tetap suci dan tidak dikomersialkan. Namun, Dr. Malik berpendapat bahwa dunia perlu tahu tentang hal ini,
karena ini bisa menjadi bukti sejarah paling monumental tentang jejak nabi dan peradaban kuno. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyimpan informasi ini sementara waktu, sambil mencari cara terbaik untuk melindungi situs ini dari eksploitasi. Beberapa bulan setelah penelitian mereka selesai, mereka mencoba kembali ke lokasi itu dengan tim baru. Namun, struktur itu menghilang. Tidak ada tanda-tanda bahwa struktur itu pernah ada. Penduduk sekitar hanya berkata, tempat ini memang tidak untuk sembarang orang. Jika ia hilang, itu berarti ia hanya ingin dilihat oleh mereka yang benar-benar terpilih. Dr. Rahman dan Dr. Malik hanya bisa menatap kosong. Apakah mereka telah benar-benar menemukan sesuatu yang melampaui pemahaman manusia? Di bagian selanjutnya, tim akan mencoba mencari bukti arkeologi lebih lanjut, memeriksa kemungkinan jejak peradaban di sekitar Himalaya, serta menjelajahi misteri apakah tempat ini memiliki hubungan spiritual dengan Ka'bah di Makkah. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah bagian dari rencana besar yang belum kita pahami? Pola geometri sakral dan koneksi ke Ka'bah Makkah. Setelah menganalisis catatan kuno dan fenomena di Himalaya, Dr. Rahman dan Dr. Malik menyadari satu hal yang mengejutkan. Saat mereka menarik garis imajiner antara lokasi Ka'bah di Himalaya dengan beberapa titik suci lain di dunia, hasilnya sungguh luar biasa. Ka'bah Himalaya, Ka'bah Makkah garis lurus dengan tingkat presisi tinggi. Ka'bah Himalaya, Baitul Maqdis, Yerusalem, membentuk pola segitiga emas. Ka'bah Himalaya, Gunung Sinai terhubung dengan sudut yang sesuai dengan beberapa teks kuno. Ka'bah Himalaya, piramida Mesir menunjukkan pola simetris yang mirip dengan pola astronomi kuno. Dr. Malik menggeleng-gelengkan kepala. Jika ini hanya kebetulan, mengapa semua tempat ini memiliki keterkaitan geometri yang begitu sempurna? Profesor Tenzing menambahkan, dalam ajaran kuno Tibet, disebutkan bahwa dunia ini memiliki jalur cahaya, tempat di mana energi spiritual mengalir. Bisa jadi, Ka'bah Himalaya adalah bagian dari jalur itu. Apakah ini hanya kebetulan matematis? Ataukah ini bukti bahwa ada peradaban kuno yang telah memahami hubungan antara tempat-tempat suci di dunia? Setelah melakukan pengukuran elektromagnetik, tim peneliti menemukan bahwa daerah di sekitar Ka'bah Himalaya memiliki frekuensi energi yang berbeda dibandingkan wilayah sekitarnya. Orang yang berada di sekitar lokasi merasakan ketenangan luar biasa, mirip dengan efek yang dirasakan di Ka'bah di Makkah. Sensor elektromagnetik menunjukkan adanya gelombang unik yang mirip dengan pola frekuensi yang ditemukan di beberapa tempat suci dunia. Air di sekitar lokasi memiliki sifat yang berbeda, lebih murni dan memiliki struktur kristal yang unik ketika diuji di laboratorium. Dr. Rahman berteori bahwa ini mungkin bukan hanya fenomena spiritual, tetapi juga sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Sebagian besar ilmuwan skeptis dengan konsep energi spiritual. Namun, banyak dari mereka yang harus mengakui bahwa ada anomali ilmiah yang terjadi di beberapa situs kuno yang dianggap suci, termasuk Ka'bah di Makkah. Seorang fisikawan, Dr. Kevin Moore, meneliti efek medan elektromagnetik di tempat-tempat suci dan menemukan bahwa lokasi seperti Ka'bah di Makkah, Baitul Maqdis, dan bahkan piramida Mesir memiliki medan elektromagnetik unik yang memengaruhi otak manusia. Jika tempat-tempat ini memang memiliki energi unik, mungkin bukan karena faktor mistis, tetapi karena faktor alam yang belum kita pahami sepenuhnya. Namun, pertanyaannya tetap ada, siapa yang pertama kali memahami fenomena ini dan membangun struktur berdasarkan pengetahuan ini? Setelah semua data dikumpulkan, perdebatan pun memanas. Pendapat ilmuwan modern. Mereka percaya bahwa struktur ini hanyalah formasi geologi biasa. Medan elektromagnetik yang unik mungkin disebabkan oleh kandungan mineral tertentu di batuan Himalaya. Fenomena air dan energi hanya ilusi psikologis yang dipengaruhi oleh keyakinan spiritual. Pendapat ulama dan spiritualis. Mereka percaya bahwa ini adalah situs kuno yang berhubungan dengan para nabi terdahulu. Pola geometri yang terhubung dengan tempat-tempat suci tidak mungkin kebetulan. Energi yang ada di tempat ini adalah bagian dari jalan spiritual yang harus dihormati dan dilindungi. Profesor Tenzing menutup perdebatan dengan satu kalimat. Terkadang, kita tidak perlu memilih antara sains atau spiritual. Mungkin jawabannya ada di antara keduanya. Beberapa bulan setelah ekspedisi ini, Ka'bah Himalaya kembali tidak bisa ditemukan. Bahkan ketika mereka mencoba mencari menggunakan teknologi satelit terbaru, tidak ada lagi jejak dari struktur itu. Sebagian percaya bahwa tempat ini memang hanya muncul untuk orang-orang yang dipilih. Sebagian lain percaya bahwa kekuatan alam telah menyembunyikannya kembali. Dr. Malik menatap puncak Himalaya yang diselimuti salju dan berkata, mungkin ada rahasia yang memang tidak perlu manusia ketahui sepenuhnya. Tim ekspedisi akhirnya kembali ke kehidupan mereka masing-masing,
membawa pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah terjawab sepenuhnya. Apakah Ka'bah Himalaya adalah kebetulan semata? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Jawaban itu kini berada di tangan sejarah, dan mereka yang terus mencari kebenaran. Video ini adalah kisah fiktif yang dibuat hanya untuk hiburan dan tidak bermaksud menyinggung atau merugikan pihak manapun. Jika ada kesamaan nama, tokoh, atau tempat, itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.